guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman kita ya. Telat bayar Shopee Pay Later 3 bulan, apakah akan ada DC datang? Nah, oke Kak ya. Ini salah satu pertanyaan dari teman kita. Saya bacakan dulu ya. Kak, please jawab pertanyaanku. Aku juga telat 3 bulan, Kak. Selalu dapat SMS ancaman akan diproses nama, alamat, dan tempat kerja. Selalu itu. Apalagi yang terakhir kemarin kok bilang akan ada pihak ketiga yang datang survei pihak lapangan untuk siapin uang tunai bila DC datang. Apakah akan datang beneran atau cuma ancaman itu, Kak? Buat saya takut, soalnya yang punya gangguan itu suami, bukan saya, Kak. Nah, di sini Kak, saya mohon maaf sekali bila ada salah-salah saya ya. Dari kata-kata saya mungkin ada yang salah atau menyinggung hati Kakak. Nah, gini ya, Kak ya. Untuk tanggungan suami itu juga tanggungan kita. Untuk tanggungan kita itu juga tanggungan suami. Karena apa? Karena di sini kita ini satu keluarga, Kak. Jadi pasti akan terus berhubungan terus ya, Kak ya. Itu yang pertama. Lalu yang mau saya bahas adalah, nah kalau udah 3 bulan apakah DC itu terus mengancam terus, dan apakah mereka juga akan datang ke alamat ataupun tempat kerja kita? Nah gini ya, Kak. Untuk ancaman, mereka pasti akan terus menghubungi kita selama kita itu merespon. Nah, kalau kita tidak merespon, mereka tidak akan menghubungi kita, Kak. Lama-lama mereka akan capek. Seumpama kalau ada WA dari Shopee, nah itu tidak perlu dibaca, Kak. Karena apa? Dari luarnya kan kita udah tahu kalau itu WA dari pihak Shopee. Kita nggak perlu baca, karena kalau kita sudah baca, tahu isinya, nanti mental kita itu akan drop, Kak. Gitu ya. Jadi apa? Kalau dapat WA, dapat telepon dari pihak itu, udah biarkan. Jangan dihiraukan, Kak. Ya. Kalau udah terlanjur kebuka, udah keluar lagi, nggak usah dibaca. Karena apa? Kalau mereka tahu kita membaca, wah, berarti kita merespon. Wah, ini dikejar terus aja. Karena mereka itu mencari nasabah yang takut, Kak, yang mau merespon. Karena kebanyakan sudah nggak mau merespon karena memang benar-benar tidak ada uang untuk membayar. Bukannya mau lari dari tanggung jawab, tidak, tapi benar-benar yang kita gunakan untuk membayar ini yang sulit. Nah, kalau kita memang benar-benar mau bertanggung jawab mengembalikan, ya kita cicil aja untuk pembayarannya. Nah, untuk yang datang itu memang itu apa ya, Kak? Random. Setiap daerah itu random, ada yang enggak ya, Kak ya. Kalau mereka memang benar datang, kita temui. Kalau mereka sopan, kita sopan. Kalau mereka nggak sopan, kita juga berhak tidak sopan. Karena apa? Mereka datang ke rumah kita, bukan kita yang ke rumah mereka. Mereka datang ke rumah kita, harus dengan sopan. Itu ya, Kak, tata keramanya. Nah, kita bisa mengusir mereka kalau memang mereka itu berlaku tidak sopan atau tidak baik. Bahkan kita pun bisa video mereka agar kita punya bukti kalau mereka tidak sopan. Kita bisa melaporkan ke pihak jasa keuangan ataupun OJK. Begitu ya, Kak. Nah, ini ya, apalagi yang terakhir kemarin kok bilang ada pihak ketiga yang datang survei ke lapangan, siapkan uang tunai. Nah, kalau ada DC datang, yaitu tadi, kalau mereka baik, kita terima dengan baik. Mereka sopan, kita juga sopan. Bilang kalau memang kita belum punya uang, nggak usah kita kasih uang ke mereka. Jangan, Kak ya. Itu nanti malah, iya, kalau mereka benar-benar kita dilaporkan ke pusat. Kalau tidak, kalau mereka pakai sendiri bagaimana? Nah, itu malah kita akan bingung lagi. Jadi kalau kita memang benar ada uang sedikit, kita langsung aja mencicil langsung di aplikasi. Jangan sepeser pun kalian kasih ke pihak DC. Mau mereka menggertak, ayo bayar sekian dulu ke kita. Jangan, cukup jawab, nanti saya akan melakukan pencicilan lewat aplikasi. Cukup bilang seperti itu ya, Kak ya. Nggak usah kalian kasih uang tunai ke mereka. Itu saja sekedar saran dari saya. Kalau mereka datang atau endaknya itu memang random, Kak. Saya tidak bisa menentukan ya.
ada yang memang datang, ada yang enggak. Kalau saya sendiri kawasan Sidoarjo Jawa Timur ini sampai sekarang sudah ada 5 bulan ini belum datang Kak. Kita kuatkan mental terlebih dahulu, kita tata dulu mental kita agar kita tidak drop Kak. Karena apalagi kalau kita ini perempuan, kita ini seorang ibu, apalagi kalau kita ini pekerja, makin drop nanti sakit jatuhnya. Itu yang saya alami dulu, dan saya itu sudah mendapatkan motivasi dan mendapatkan dukungan juga dari suami. Kalau memang kita masih belum ada, ya udah bilang belum ada. Kalau mereka kasar, kita cukup usir. Karena apa? Kita nggak perlu nerima tamu kasar-kasar, kita nggak butuh itu ya. Walaupun kita punya hutang, mereka bisa menagih dengan baik karena kita juga bicara dengan baik, bukannya harus otot-ototan kayak gitu, nggak perlu gitu ya Kak ya. Itu saja sekedar saran dari saya dan jawaban dari saya. Semoga membantu kakak. Tetap semangat Kak untuk bekerja dan melakukan kewajiban seperti biasanya ya Kak ya. Tetap semangat Kak. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.